Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube Cerita Novel. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya, wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Chapter 14.1 Point Skydream. Huo Yuhao tidak lupa untuk menggali koin roh emas dari panggangan yang dia dapatkan dari ikan bakar kemarin sebelum mengikuti Tang Ya untuk melihat Bei Bei dan Su Sanxi berkompetisi. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong tiba di ruang makan, mereka diam-diam merasa sedikit kaya dan mengesankan. Sarapan yang mereka makan sangat mewah, dan sangat memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Mereka yang paling awal tiba di ruang makan, dan bahkan pada saat mereka selesai makan, tidak banyak siswa yang datang. Masih ada waktu sampai kita harus berada di kelas. Ayo kembali ke kamar asrama. Huo Yuhao menepuk perutnya yang puas dan meregangkan tubuhnya untuk sementara waktu dengan ekspresi puas di wajahnya. Sejak dia tiba di Shrek Academy, dia perlahan-lahan menjadi ceria. Dia akhirnya punya teman di sini, tetapi lebih dari itu, dia memiliki guru Xiaoya dan kakak sulung Bei Bei yang sama-sama peduli padanya. Ini adalah dunia yang lebih baik dibandingkan dengan jenis atmosfer sebelumnya yang dia alami ketika dia berada di rumah Duke, di mana semuanya sedingin es. Wang Dong menjawab, simpan. Anda hanya akan kembali dan berkultivasi lagi. Tali busur yang sudah diregangkan terlalu kencang akan pecah, loh. Jika Anda perlu santai, maka Anda harus santai saja. Mari berjalan-jalan di Sigat Lake dan bersantai sejenak. Pil air misterius hanya membantu Anda meningkatkan budidaya Anda sedikit, Anda seharusnya tidak peduli dengan momen relaksasi yang singkat ini. Petik 2. Baik-baik saja maka. Huo Yuhao dengan senang hati menyetujui. Sejak memasuki akademi beberapa hari yang lalu, dia masih belum mengunjungi Danau Dewa Laut. Selain itu, sudah hampir waktunya bagi mereka untuk pergi ke kelas. Itu akan menjadi ide yang baik jika dia mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan juga. Keduanya meninggalkan ruang makan dan memotong gedung sekolah untuk siswa baru saat mereka menuju ke timur di sepanjang sisi selatan Shrek Plaza. Segera setelah itu, mereka tiba di gang ke tepi danau. Ketika mereka melewati hutan di sebelah gang, Sigat Lake, dengan ombaknya yang berkilau yang dipantulkan di bawah sinar matahari, dan airnya yang jernih dan kristal, disajikan di depan mata mereka. Embusan angin yang berisi kabut lembut bercampur udara segar menerpa mereka. Meskipun Sigat Lake adalah danau buatan manusia, air yang dipegangnya sangat jernih. Danau biru itu berwarna biru sampai permukaannya murni dan dalam, namun begitu biru sehingga juga lembut, tenang, dan anggun. Riak kecil yang tampak seperti mata bercahaya seorang wanita muda juga penuh dengan kehidupan yang bergelombang di permukaan danau dan tampak seperti brokat biru. Danau mencerminkan citra terbalik langit biru dan awan putih, serta pohon-pohon yang berbaris di tepi danau. Sangat cantik, Wang Dong tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam, secara fisik mengerahkan dirinya saat dia meregangkan tubuhnya. Ketika dia meregangkan tubuhnya, kemejanya tak terelakkan ditarik ke atas, memperlihatkan pantatnya yang bulat dan gagah. Huo Yuhao benar-benar tidak dengan sengaja memusatkan perhatiannya pada hal itu, tetapi pandangan yang tidak disengaja sudah cukup untuk mengingatkannya pada bercak putih yang bersinar yang dia lihat kemarin. Dia memalingkan wajahnya, merasa agak malu, dan melihat jauh ke kejauhan melintasi Danau Dewa Laut. Danau Dewa Laut menempati area yang sangat luas, mungkin itu bahkan lebih besar dari kampus Shrek Academy utama yang ada di sebelah barat Shrek Plaza. Bahkan ada lapisan kabut di atas permukaan air di kejauhan. Setelah mata setan ungu Huo Yuhao berevolusi, pemandangan mata rohnya telah meningkat sekali lagi. Meskipun dia belum menuangkan kekuatan jiwa ke mata rohnya untuk mengaktifkannya, Huo Yuhao masih bisa melihat jauh ke kejauhan. Dia samar-samar melihat apa yang tampak seperti rumah di tengah kabut yang bersandar di permukaan danau di kejauhan. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa halaman dalam mungkin di ujung danau, karena dia menghubungkan rumah-rumah itu dengan deskripsi Xiaoya dan Bei Bei. Jika seorang guru jiwa yang luar biasa seperti kakak tertua sulungnya hanya bisa belajar di halaman luar, maka seberapa kuatkah kakak kelas dari halaman dalam itu? Tepat pada saat Huo Yuhao disibukkan dengan pikirannya, tiba-tiba dia melihat apa yang tampak sebagai titik merah muncul di kabut di atas danau. Apa itu? Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao menunjuk ke arah yang dia cari. Lihat, sepertinya ada semacam titik merah di sana.
Wang Dong mengikuti di mana jari Huo Yuhao menunjuk dan melihat ke arah yang ditunjuknya. Namun, yang dilihatnya hanyalah lautan kabut. Di mana? Dia mempertanyakan kata-kata Huo Yuhao suatu saat, ketika pada saat berikutnya, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap. Dia juga melihat titik merah yang disebut Huo Yuhao sebutkan. Namun, itu bukan titik merah. Itu jelas sosok berwarna merah yang saat ini mengalir di permukaan air dengan kecepatan yang menakjubkan. Selain itu, melihat dari dekat pada sosok itu benar-benar tampak bergegas ke arah mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong saling bertukar pandangan sebelum secara bersamaan berteriak kaget, seorang kakak kelas dari halaman dalam. Kecepatan sosok merah itu sangat mengejutkan. Hanya dalam waktu singkat, itu sudah mencapai pusat danau. Setiap kali ujung jari kakinya menyentuh permukaan danau sebentar, dia akan menciptakan riak yang menyebar ke seberang danau. Namun, ia juga terus mempercepat dengan bantuan daya apung kecil dari danau, dengan cepat terbang ke depan seperti awan merah. Saat sosok itu semakin dekat, Huo Yuhao juga bisa melihatnya lebih baik. Warna merah bukan hanya karena fakta bahwa pakaian di tubuhnya berwarna merah, tetapi bahkan rambutnya adalah warna merah darah. Sosok itu ramping, namun memancarkan semacam menggigit keganasan dari seluruh tubuhnya, seperti binatang buas yang menakutkan. Sosok itu mengenakan topeng yang juga berwarna merah, bahkan matanya merah darah. Udara di sekitar tubuhnya tampak sedikit terdistorsi. Kabut itu bahkan akan menghilang di bawah kakinya dimanapun dia lewat. Senior ini sepertinya sangat kuat. Lihat, dia bahkan bisa berlari di permukaan air tanpa melepaskan jiwa martialnya. Wang Dong berkata kepada Huo Yuhao dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, sesuai analisisnya tentang situasi. Kultivasi Huo Yuhao tidak sebaik miliknya, tetapi persepsinya jauh lebih akut. Wang Dong, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Sosok merah itu benar-benar terlalu cepat. Pada periode mereka saling berbicara, sosok itu sudah mendekati radius 100 meter dari pantai. Gelombang panas yang menakutkan menelan mereka pada saat itu juga. Huo Yuhao dan Wang Dong terkejut melihat mata mereka pada saat yang sama, karena mereka secara bersamaan merasa bahwa aura liar yang tak terlukiskan telah meledak dari tubuh senior itu. Itu jelas bukan aura yang seharusnya muncul dari orang normal. Dengan desir, sayap biru telah menyebar dari punggung Wang Dong. Dia meraih Huo Yuhao dalam upaya untuk mengambil penerbangan. Namun, sosok merah itu sudah mendekati mereka dalam rentang singkat gerakan Wang Dong. Panas yang mengerikan meledak dalam sekejap, menyebabkan Wang Dong dan Huo Yuhao merasa seolah-olah mereka diselimuti oleh lautan api. Sayap di punggung Wang Dong remuk dalam sekejap, membuatnya sehingga ia tidak bisa lagi terbang. Keduanya jatuh ke tanah pada saat yang sama. Semua vegetasi di daerah 10 meter di sekitar sosok itu berubah menjadi kuning terbakar dalam sekejap. Perbedaan dalam budidaya mereka benar-benar terlalu besar. Wang Dong masih ingin mencoba melepaskan keterampilan jiwanya, tetapi saat dia mengaktifkan kekuatan jiwanya, dia segera mengalami serangan dari panas yang mengerikan itu. Dengan erangan tumpul, dia langsung kehilangan kesadaran. Kultivasi Huo Yuhao lebih rendah daripada Wang Dong, tetapi orang tidak boleh lupa bahwa ia masih memiliki jiwa bela diri tipe S yang belum terbentuk. Begitu Huo Yuhao menjadi sasaran rangsangan intens dari panas eksternal, jiwa bela diri atribut S-nya segera terbangun. Namun, kekuatan jiwanya yang hanya di puncak peringkat ke-12 benar-benar dikonsumsi oleh panas eksternal hanya dalam 1 detik. Selain itu, sosok merah itu sudah menepuk tangan besar ke arahnya. Suhu di sekelilingnya sudah sangat menakutkan. Jika dia benar-benar dipukul, bukankah dia akan mati dengan tragis? Hal terakhir yang bisa dilakukan Huo Yuhao adalah meluncurkan Spirit Shock. Namun, perbedaan antara dia dan lawannya terlalu besar. Shock rohnya menghilang dalam panas sebelum bahkan bisa menembus lapisan aura atribut api yang kuat. Pada tingkat ini, dia akan lenyap dalam kepulan asap dan abu di bawah pohon palem yang besar dan panas itu. Pada saat yang tepat inilah pemandangan di depan mata Huo Yuhao menjadi bidang putih, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur. Chapter 14.2 Point Sky Dream. Apakah saya mati? Apakah saya akan mati seperti ini? Pada saat ini, ketika kematian mendekati, perasaan yang ada dalam hatinya bukanlah keengganan. Semua yang terjadi benar-benar terlalu mendadak. Karenanya, dia hanya bingung pada saat ini. Adegan di depan matanya tiba-tiba menjadi jelas. Huo Yuhao melihat adegan aneh, dia melihat dirinya sendiri. Jika Wang Dong masih terjaga sekarang, dia akan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Pada saat Huo Yuhao hampir ditelan oleh tangan yang menyala itu, warna matanya tiba-tiba berubah.
Mata biru gelapnya, yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan redup, tiba-tiba menjadi seputih salju sekejap dalam sekejap. Embusan udara yang sangat dingin tiba-tiba menyebar keluar dari tubuh Huo Yuhao. Dia benar-benar berhasil secara paksa membubarkan semua panas yang datang dari sosok di depannya. Sosok yang berapi-api hanya mengeluarkan erangan kusam sebelum meringkuk saat mereka jatuh ke tanah. Ketika Huo Yuhao menggunakan mata rohnya, cincin jiwa yang naik dari bawah kakinya berwarna putih. Namun, pada saat ini, cincin jiwanya yang biasanya putih benar-benar berubah warna keemasan yang tak tertandingi. Sebuah cahaya keemasan menyilaukan darinya, seperti matahari pagi terbit dari bawah kakinya. Dengan tubuh Huo Yuhao sebagai intinya, area di sekitarnya, dan diameter 100 meter darinya, langsung berubah menjadi dunia es dan salju. Bahkan laut spiritual lawannya pun membeku. Sosok merah itu tampak menggigil hebat, ketika aura menakutkan yang dilepaskannya terus-menerus padam oleh hawa dingin. Huo Yuhao perlahan mengangkat lengan kanannya. Tidak diketahui kapan jari telunjuk tangan kanannya berubah menjadi biru es, atau kapan matanya mulai bersinar dengan cahaya putih. Suara suram segera terdengar. Kamu berani menyentuh orang yang telah dipilih oleh broter ini, dan berani mengganggu tidur broter ini. Pergi dan mati. Huo Yuhao menunjuk ke depan dengan jari telunjuknya, menyebabkan sinar biru sedingin es tiba-tiba muncul di langit, langsung menuju sosok merah. Suhu di sekitar sosok merah itu anjlok karena perasaan yang sangat mengerikan yang dipancarkan Huo Yuhao. Mungkin karena merasa bahaya mendekatinya, sosok merah itu berjuang keras. Setelah itu, teriakan nyaring dari burung phoenix yang tiba-tiba terdengar. Seekor phoenix besar melayang dari bawah sosok itu, bersama dengan 6 cincin jiwa, 2 kuning, 2 ungu dan 2 hitam. Pangkat Kaisar Jiwa. Di antara 6 cincin jiwa kedua, ketiga, dan keenam semuanya bersinar pada saat yang sama. Nyala di belakang sosok itu berubah menjadi merah tua hampir seketika. Seutas api yang setipis jari menyemburkan dari mulut phoenix, bertabrakan dengan cahaya biru es yang telah ditembakkan dari jari telunjuk Huo Yuhao. Cici, serangkaian suara aneh terdengar. Benang api runtuh hampir seketika. Phoenix besar tiba-tiba menerkam ke depan, menggunakan tubuh besarnya untuk melindungi sosok merah dari depan. Sosok merah berapi berguling kembali bersama dengan teriakan keras Phoenix api dan, dengan lapisan biru es yang menutupi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, mereka langsung jatuh langsung ke danau Dewa Laut di kejauhan. Huo Yuhao baru saja akan mengejar dan menyerang mereka, tetapi menghentikan langkahnya sejenak. Suara yang sebelumnya dibunyikan sekali lagi berdering. Menyebalkan sekali, ada yang datang. Kebugaran fisik pria kecil ini telah meningkat sangat cepat. Sepertinya aku sudah bisa memberinya kekuatan lebih. Baiklah, saya melarikan diri. Petik 2. Cincin jiwa emas dengan cepat tumpul kembali ke cincin jiwa putih dan menghilang. Semua rasa dingin di lingkungan Huo Yuhao juga menghilang secara instan. Air di danau dengan cepat kembali ke keadaan semula. Mata putih Huo Yuhao yang telah memancarkan dingin yang kuat kembali normal. Akhirnya, tubuhnya lemas, menyebabkan dia jatuh ke tanah karena kelelahan. Si God Lake baru saja mengalami fluktuasi kekuatan jiwa yang menakutkan beberapa saat yang lalu, tetapi ketenangan telah sepenuhnya pulih. Hanya Huo Yuhao dan Wang Dong yang tersisa, pingsan dan tidak sadarkan diri di tepi pantai. Di kejauhan, lebih dari 10 siluet langsung menuju mereka dari kedalaman danau Dewa Laut dengan kecepatan yang menakjubkan. Hanya butuh beberapa detik bagi mereka untuk tiba di pantai. Ini buruk, siswa dari halaman luar terluka. Seorang lelaki tua berpakaian putih adalah yang memimpin kelompok itu. Dia tiba-tiba melangkah di udara dan, seolah-olah dia baru saja berteleportasi melalui ruang angkasa, tiba di sisi Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia mengulurkan kedua tangannya, dan kedua tubuh mereka segera melayang ke atas. Untungnya, sepertinya mereka hanya pingsan. Mereka belum mengalami cedera. Guru Li, tolong berikan mereka beberapa perawatan medis. Petik 2. Iya, orang paruh baya berpakaian putih lainnya dengan cepat melangkah maju, mengambil alih Huo Yuhao dan Wang Dong. Jika Huo Yuhao dan Wang Dong masih sadar, mereka akan segera mengenali Guru Li ini sebagai guru peringkat sage jiwa yang telah memanfaatkan jiwa bela dirinya, pohon kehidupan, pada mereka kemarin, dan telah melakukan skala penuh pemulihan di seluruh kelas. Cincin jiwanya dengan cepat bangkit, dan lingkaran cahaya hijau berputar di sekitar tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong, diam-diam menyusup ke tubuh mereka. Sebuah pemandangan ajaib muncul, tanaman layu di sekeliling mereka sebenarnya mulai pulih dengan cepat pada kecepatan yang menakjubkan.
Orang juga bisa samar-samar melihat bahwa vegetasi skala besar yang mengelilingi danau Dewa Laut memancarkan sinar hijau redup. Sinar cahaya hijau samar-samar ini melonjak ke arah tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong, perlahan-lahan menyerap ke dalamnya. Xiao Tao ada di sini. Suara gemericik air terdengar, dan orang berpakaian putih mengambil sosok yang berpakaian merah yang sebelumnya jatuh ke danau Dewa Laut. Orang yang dibalut warna merah sudah basah kuyup dari kepala hingga ujung kaki, menunjukkan sosok yang luwes dan anggun. Melihat penampilan sosok itu, orang itu tampaknya adalah seorang wanita. Pria tua berpakaian putih itu pergi ke sisinya. Dia menekan tangan kanannya ke bahunya dan bisa melihat bahwa kekuatan jiwa putih yang kaya melonjak ke tubuh wanita itu dengan kecepatan yang menakjubkan. Aneh. Pria tua berpakaian putih itu mengerutkan alisnya, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Guru Li, bagaimana situasinya dengan dua siswa dari halaman luar ini? Dia menoleh dan bertanya pada guru yang saat ini merawat Huo Yuhao dan Wang Dong. Orang yang dikenal sebagai Guru Li berkata, itu tidak serius. Mereka akan segera bangun. Petik 2. Pria tua berpakaian putih itu menghela napas lega dan berkata, syukurlah kami tidak melakukan kesalahan serius. Tampaknya Xiao Tao masih berhasil mempertahankan kesadarannya. Guru Li, kirim kedua siswa ini kembali dan berulang kali memperingatkan mereka untuk melupakan apa yang mereka lihat. Jika mereka mengungkapkan masalah ini kepada orang lain, mereka akan dikeluarkan. Beri mereka nilai tinggi sebagai kompensasi. Kami kembali. Petik 2. 3 kata terakhir diarahkan ke yang lain. Dia membawa wanita itu berpakaian merah, dan ketika siluetnya berkedip, dia berubah menjadi sinar cahaya putih saat dia menuju ke kedalaman Danau Sigat. Saat Huo Yuhao pingsan dan jatuh ke tanah, dia tidak lagi bisa melihat apapun di luar dengan kesadarannya. Tentu saja, dia juga tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pingsan. Kamu berhasil mengganggu tidur kakak tua dengan sangat cepat. Menyebalkan sekali. Suara Skydream Ichewon bergema di laut spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan bingung bertanya, kakak Skydream, kaulah yang baru saja melakukan itu. Skydream Ichewon menjawab, tentu saja saudara ini yang melakukannya. Jika tidak, Anda sudah menjadi orang yang kering dan sudah dipanggang. Atribut api orang itu benar-benar sangat kuat, dia benar-benar memiliki darah Dewa Phoenix. Jika tidak, jari saudara ini akan memusnahkannya. Tapi, tidak masalah. Dia seharusnya sudah kehilangan kesadaran. Nyala api miliknya tampaknya sedikit jahat. Namun, saudara ini tidak makan ice speed selama 10.000 tahun tanpa biaya. Kekuatannya masih jauh dari sebanding dengan milikku. Yuhao kecil, kultivasi Anda telah sangat sukses. Kebugaran fisik Anda telah meningkat secara signifikan. Segel pertama dari ke-10 segel yang aku tinggalkan di tubuhmu sudah terbuka. Petik 2.